pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara atau usaha menghindari sambaran kilat atau petir gitu ya. Nah, namanya usaha gitu ya, otomatis kita harus tahu jalan-jalan model seperti apa yang akan dilewati oleh kilat nanti. Yang paling tidak kita bisa menghindari tempat-tempat yang mau dilalui oleh kilat. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu dulu proses terjadinya kilat, kemudian bagaimana cara penjalarannya. Yang pertama, terbentuknya kilat itu adalah dari uap air laut yang kena panas matahari akan menguap. Jadi ini air laut akan menguap ke atas. Kemudian karena massa jenis yang berbeda, dia akan naik pada ketinggian yang tidak sama, akhirnya terjadilah gesekan. Ada gesekan dan pergerakan yang ada di awan, terjadilah tumbukan. Gesekan dan tumbukan ditambah lagi dengan partikel-partikel dari matahari yang juga mengenai dari awan tadi itu, akhirnya terbentuklah muatan positif dan muatan negatif. Jika akhirnya salah satu dari muatan itu bergeser karena gerakannya dari awan-awan tadi, akhirnya katakanlah minnya sudah ada di sana, dan tegangannya sudah sampai mencapai 100 sampai 150 juta volt, barulah dia akan melepaskan muatannya. Ya, jadi yang positif akan pergi ke negatif. Ini kilat antar awan gitu ya. Nah, jadi prosesnya adalah seperti ini. Kemudian jika negatif ini bergeser terus, akhirnya jauh dan positifnya nilainya sudah terlalu tinggi, maka dia akan melepaskan tegangannya ke bumi. Otomatis beda potensial dengan bumi juga sudah lumayan sangat besar. Jika 100 atau 150 juta volt, barulah dia akan loncat ke bumi. Nah, untuk menetralkan ke bumi, ini ada jalan-jalan yang disukai sama kilat. Bagaimana prosesnya gitu ya. Contoh, gubuk ini dianggap paling tinggi di tempat ini. Maka anggaplah sekarang musim awan, ketika ada awan yang ada di atas ini, dia adalah bermuatan positif, yang negatifnya sudah bergeser, dan tegangannya dengan tanah itu sudah sampai 150 volt, tidak ada lagi awan-awan yang ada di sekitar, tidak mungkin dia melepaskan ke sekitar, maka dia akan ke bawah. Ketika ada di atas gubuk, ketika hujan, maka gubuk itu adalah jadi konduktor yang baik ya untuk muatan itu ya. Tapi kalau belum hujan, ini konduktor yang jelek gitu ya. Akhirnya muatan negatif yang ada di bawahnya dari muatan positif ini. Jadi di sini ini ada muatan yang negatif, ya ini negatifnya, itu akan terinduksi dari atas ya dan akan naik menyebar pada permukaan dari gubuk itu. Itu negatifnya ya. Jadi negatifnya akan menyebar. Ini menyebar di permukaan gubuknya karena induksi dari positif yang ada di atas. Nah, akhirnya positif tadi akan ke tanah itu melewati jalan yang paling singkat. Itulah cirinya dari muatan listrik. Yang paling mana yang paling singkat? Ya otomatis karena di sini ada negatif yang akibat induksinya naik, dia akan melewati negatif gubuk ini ya. Ya, dia akan langsung masuk ke gubuknya. Seperti itu ya. Jadi ini akan lewat gubuknya. Nah, apa kesimpulannya? Jalan yang paling dekat tadi itu adalah tempat yang paling tinggi. Jadi yang pertama, kilat atau petir akan melewati tempat yang paling tinggi. Ada satu lagi, ketika tempat yang paling tinggi itu contoh, saya akan menancapkan satu, baik itu kering maupun basah, ketika hujan sama aja dia menjadi konduktornya muatan. Nah ini tiang adalah paling tinggi. Ketika di atas itu ada muatan yang positif, nih, ini tiang ini saya pancangkan, ini paling tinggi.
ketika ini ada muatan positif yang sudah banyak, maka menginduksi elektron yang ada di dalam tanah itu naik dia. Ya, ini akan naik elektronnya. Naik di mana? Pada tiangnya. Naik. Dan yang paling banyak itu adalah di ujung yang runcing ini. Ini paling banyak elektronnya. Seperti ini. Apa yang terjadi gitu ya? Ketika elektronnya paling banyak, otomatis positif ini akan melewati tempat yang elektronnya paling banyak tadi itu. Kenapa? Karena menarik positifnya. Ya, jadi larinya adalah ke sana. Oleh sebab itu, semua penangkal petir itu akan diberi ujung yang runcing. Ya, jadi seperti ini gubuk misalnya mau dikasih penangkal petir, ya otomatis dikasih logam konduktornya yang paling bagus, sementara yang beredar adalah tembaga, diruncingi. Tujuannya biar muatan negatifnya itu atau positif kalau di atas negatif itu bisa terkumpul dan langsung bisa disalurkan ke tanah. Nah, gini ya, langsung masuk ke tanah. Nah, itu untuk keamanannya. Nah, model-model yang kilat itu ada yang tunggal seperti yang ada di tengah sini. Ini adalah yang jenis tunggal. Kemudian ada yang jenis bercabang seperti di sebelah kanan, ya. Jadi ini adalah positifnya di sini. Ada kilat itu yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas, tergantung nanti yang muatannya itu apa. Kalau di atas negatif, maka dari tanah menuju ke atas itu ya. Ini positif, ya. Kemudian karena ini belum hujan, ini sudah tegangannya dengan tanah itu cukup besar, maka dia akan melontarkan muatannya ke tanah. Sementara tidak melewati tempat yang paling tinggi pohon ini, kenapa? Karena belum hujan. Jadi negatifnya tidak bisa terinduksi naik ke tempat daun-daunnya. Ya ada pun tidak terlalu banyak, tapi kalau basah banyak sekali ya. Sehingga melepaskannya langsung ke tanah, ya ke tanah. Nah, yang membuat suara ketika melepaskan ini itu suhu, saya tegangan dulu, tegangannya bisa 150 juta volt sampai tanah ini. Suhunya itu sampai 30.000 derajat Celcius. Sehingga seluruh udara yang dilewati itu memuai mendadak. Langsung memuai ke samping-samping ini ya. Memuainya udara ini akan diisi mendadak. Jadi kembali lagi. Anggaplah tepuk tangan itu ya. Ya. Jadi tumbukannya antar udara itu terdengarlah sebagai gemuruh. Seperti cambuk itu sudah membelah udara. Setelah dibelah akhirnya ketemunya lagi itu ya seperti itulah suaranya. Ya. Ini prosesnya sampai terjadi suara. Sekali lagi, kilat akan melewati tempat yang paling tinggi kalau ada yang lancip. Nah, kemudian yang paling kanan ini adalah model yang cabang. Ini susah ditangkap. Ya, susah ditangkap. Jadi seandainya ini dikasih penangkal petir, itu sebagian masuk ke sini, sebagian. Jadi yang ini langsung masuk, tapi yang cabang-cabang ini tidak akan tertangkap. Inilah walaupun contoh di tempat kita sendiri banyak tempat-tempat yang vital yang sudah diberikan penangkal-penangkal petir, tetapi toh juga masih tembus juga. Itu memang karena model dari kilatnya itu yang bermacam-macam. Ya. Makanya harus dipikirkan lagi bagaimana cara untuk memproteksi kilat atau petir itu dengan banyak penangkal itu ya. Jadi jangan cuma 1, 2, jadi harus dikelilingi gitu ya. Supaya dia tidak bisa masuk menembus tempat-tempat yang vital tadi. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin kepada pemegang hak paten dari gambar-gambar ini yang saya tulis di bawah dari gambarnya. Ya, saya gunakan untuk menjelaskan masalah petir. Ya, terima kasih sebelumnya. Ada contoh-contoh berikutnya, teman-teman. Ini contoh berikutnya. Di sini ada 3 buah
menara yang ketiga-tiganya diberi penangkal petir. Ada penangkal petir, ada penangkal petir. Kebetulan jenis petirnya itu, jenis kilatnya itu tunggal. Ini juga tunggal, tidak menyebar. Sehingga mudah ditangkap gitu ya. Ya, mudah ditangkap. Aman ini ya. Langsung masuk ke tanah. Ya. Jadi ini dari sini langsung ground. Langsung salurkan ke tanah. Jadi menara-menara tadi itu aman gitu ya. Nah, beda halnya dengan ini. Yang sebelah kanan, bagaimana jika rumah itu tidak ada penangkal petirnya? Sementara model petirnya juga bercabang-cabang seperti ini. Maka ketika hujan, itu nanti kilatnya, muatannya akan melewati dinding rumah sampai ke tanah. Oleh sebab itu, bagi yang memiliki rumah, baik tinggi maupun rendah ketika musim kilat, rumah adalah tempat berteduh kita, tetapi jangan bersandar pada dinding ketika pada saat musim kilat atau musim petir gitu ya. Kenapa? Khawatir nanti ketika ada model petir yang baik tunggal maupun enggak mengenai rumah kita, itu nanti lewatnya adalah lewat dinding-dinding menuju ke tanah. Ya, itu biar biar ya kita untuk berusaha menghindarilah jalan-jalan yang akan dilewati oleh kilat atau petir tadi. Ada contoh-contoh lain, ya contoh lain. Nah, yang ini adalah model petir yang cabang PLN kita lihat sama-sama di sini. Kawat yang paling atas ini adalah penangkal petir. Ya, bagi yang belum paham, paling atas ini penangkal petir. Baru kawat nomor 2, nomor 3 ini adalah pembawa muatan atau ada arus listriknya yang ini ya. Nah, yang penangkal petir ini langsung sambung ke tanah. Tiap tiang itu sambung ke tanah. Nah, tetapi perlu diketahui ini bisa kita amati sama-sama. Ketika kilatnya modelnya bercabang, sebagian itu masuk di atas ini. Ya. Jadi sebagian itu masuk diterima oleh penangkal petirnya. Ini terima penangkal petirnya. Tetapi sebagian dia masuk ke yang nomor 2, nomor 3. Ya. Akhirnya apa? Kalau dia diterima oleh kawat yang nomor 2 itu listrik itu. Kawat nomor 2 itu langsung masuk kalau mau ke perumahan itu masuk ke gardu dulu penurun tegangan. Trafo gardunya PLN. Jadi trafo induknya untuk masuk di perumahan-perumahan. Nah, jika seperti ini ada tambahan jutaan watt masuk ke dalam gardu. Saya yakin pasti akan terbakar ya. Barusan juga gitu di tempat kami, kebetulan saat ini bulan November, jadi banyak sekali kilat petir. 2 hari yang lalu juga banjir gitu ya. Ya. Jadi habis ada suara yang menggelegar, tahu-tahu lampu mati. Nah, 1 jam berikutnya nyala lagi. Saya pastikan, nah kena yang nomor 2. Akhirnya gardu induknya atau trafo induknya ini terbakar gitu ya. Ya, jadi model-modelnya banyak untuk yang kilat. Kemudian contoh lagi, ini yang tadi tegangan yang jutaan volt, suhu yang sampai 30.000 derajat lebih besar daripada suhu permukaan matahari, hanya 6.000, termasuk intinya bumi 6.000, ini 30.000 derajat. Dari atas ke bawah, makanya langsung membakar pohon yang paling tinggi ini ya. Sehingga kesimpulannya, jika musim petir, jangan sampai kita berteduh pada tempat yang paling tinggi, baik menara maupun pohon, apa sajalah pokok paling tinggi di situ, kita tidak boleh berteduh di bawahnya dan menempel atau bersandar gitu ya. Jadi kalau kita misalnya berteduh kepepet di bawah pohon, jangan sampai apa ya, jangan deket-deket lah gitu ya, paling enggak 2 meteran lah gitu ya. Nah, seperti ini walaupun 2 meter juga saya kira kena juga karena apinya menyambarnya cukup jauh ya, dihindari aja lah gitu ya.
ya, dihindari aja ya. Karena suhunya terlalu tinggi sekali. Nah, berikutnya contoh berikutnya, ada anten yang sangat tinggi sekali ini. Ini rentan kena jalannya kilat. Tadi kesimpulannya adalah tempat paling tinggi kalau ada yang lancip, kalau tidak ada pokoknya paling tinggi. Pas musim hujan. Sehingga dia adalah konduktor. Walaupun bata genteng ini konduktor juga. Untuk musim hujan. Ya, jadi untuk yang anten paling tinggi harus diberi penangkal petir. Silakan kasih logam lagi, beli di galangan banyak ini. Harus tajam, kemudian langsung disambung ke tanah. Nah, gini ya, langsung masuk tanah. Jangan lupa nih dikasih penopang-penopangnya ya. Nah, gini ya. Kabelnya agak besar, hambatannya harus kecil ini ya. Kalau bisa sampai ya 0, kalau dari 1 lah gitu ya. Ini penangkalnya ya. Jadi makin diberi penangkal makin sering nanti terkena sambaran kilat tapi aman. Contoh sebelah, nah inilah seandainya tidak diberi penangkal. Jadi ketika ada kilat nyambar di anten langsung masuk televisi nanti ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau misalnya kok kena seperti ini ya televisi kita akan pecah gitu ya. Ya akan terbakar televisi kita. Makanya wajib ini juga diberi penangkal. Kalau ini anten luar seperti yang kita lihat sama-sama ya. Makanya saya sarankan untuk anten kalau misalnya pakai indoor itu bagus, sekarang banyak sekali anten-anten indoor yang digital itu, maka lebih baik indoor aman itu ya. Ya ini dikasih langsung ground lagi atau arde ke tanah. Ini penangkalnya lagi. Nah, seandainya kita tidak pakai ini, terus musim petir, televisi kita itu apa yang harus diproteksi supaya aman itu ya? Nah, contoh ini. Nah, ini contohnya. Ini belakangnya televisi. Ya, uh, yang harus dilepas ketika terjadi kilat itu adalah antennya. Ini, anten ini yang harus dilepas. Ini langsung masuk ke atas sana ya. Jadi bukan stop kontaknya, karena di tempat saya itu udah beredar rumor yang udah dilakukan, termasuk saudara-saudara saya gitu ya. Jadi kalau musim hujan langsung semuanya, listriknya dicopot semuanya, stop kontaknya copot semuanya itu ya, karena musim petir, jangan nyalakan TV, nah, seperti itu ya. Nah sementara antennya masih nyambung ke atas, ini masih nyambung ke atas sana. Jadi yang benar adalah ketika ini ada anten, nah ini antennya, katakanlah kita copot, kita taruh di sini. Nah, ini antennya. Yang ini tadi. Nah, jadi anten ini tak copot ini, tak taruh di sini. Ini pun masih berbahaya, tapi televisi kita aman itu ya. Berbahayanya gimana? Karena tadi nyambung paling tinggi, nanti kilat itu akan lewat sini terus ya. Ini langsung ke tanah. Nah, tanahnya misalnya dekat seperti ini. Nah, gitu ya. Ya. Nanti ada suara di sini nih ya. Tapi televisi kita aman ya. Di sini ada suara ledakan tapi tidak terlalu keras karena pendek ya, pendek. Duarnya di sini ya. Itu bahayanya ya. Selama kita tidak dekat dengan sini aman ya. Ya. Televisi itu aman ya. Nah, tapi saran saya tetap kalau itu outdoor, antennya outdoor ada di luar, sebaiknya langsung paling tidak tiangnya diikat itu langsung masukkan ke tanah biar aman itu ya. Di tetangga saya sudah 2 televisi yang tersambar petir gitu ya. Tapi alhamdulillah penghuninya tidak bermasalah ya. Ya, karena kebetulan televisinya tidak dinyalakan dan ketika petir juga tidak dekat dengan televisi, hanya televisinya aja yang pecah ya. Ya. Ada contoh-contoh lain. Nah, yang ini adalah ketika gerimis kebetulan yang di atas ini sudah betul-betul muatannya sudah sangat kritis, besar sekali tegangannya dengan tanah, misalnya sampai 200 juta volt gitu, maka tidak menunggu lagi, mencari lagi tempat-tempat yang paling tinggi, yang paling singkat saja ya. Mana yang paling singkat itu ya, ya langsung menuju ke tanah itu ya. Nah, kecenderungan adalah lewat tempat yang tinggi kalau ada yang lancip. Tapi ada beberapa kasus-kasus yang karena terlalu tingginya tegangan itu, ya sudah, yang ada di situ
itu yang langsung ke bawah. Kalau kebetulan ada mobil lewat gitu ya, ya sudah kebetulan dia kena gitu ya, ya kena. Ini ada lagi contoh, ketika musim hujan dan musim panen banyak sekali para penggembala itik itu melepas itiknya di bekas-bekas panenan. Bahayakah kalau ini musim hujan? Sangat berbahaya. Ya, bahayanya gimana gitu ya? Karena dia adalah tertinggi di tempat itu. Misal musim hujan, ini kok ada positif yang tegangannya dengan tanah sudah cukup besar, ya, ini V-nya. Apa yang terjadi gitu ya? Langsung menginduksi, kan orangnya mesti basah kalau hujan ya. Minnya naik ke atas lagi, kayak tadi. Langsung di seluruh badannya orang. Nah, barulah positifnya melalui orang tadi. Nah, bagaimana solusinya kalau misalnya kita pas hujan, kemudian ada di tempat yang lapang seperti ini, ya kita harus merunduk setinggi sekitar. Ya, duduk dulu silakan ya, atau tiarap silakan ya. Ya, itu satu-satunya supaya tidak paling tinggi di tempat itu. Oke, kesimpulannya sekarang ini usaha. Ya, usaha. Kalaupun nanti setelah kita usaha maksimal masih terjadi masalah di luar dari kemampuan kita. Yang pertama, jangan berada di tempat lapang sementara kita adalah yang tertinggi di tempat itu. Contoh, jika kebetulan di sawah, tiaraplah atau duduklah setinggi padinya. Begitu juga yang menggembala tadi harus melakukan hal yang sama. Yang sedang menggunakan payung, baik di jalan maupun tempat-tempat lain, kalau kita adalah paling tinggi di tempat itu, sebaiknya berteduh dulu. Ya, apalagi sekarang ini ada payung-payung yang diberi aksesoris tengahnya itu kasih lancip, itu sangat berbahaya sekali ya. Ya. Jika sedang berkendara di jalan yang lapang, misalnya jalan tol, sebaiknya berhenti dulu di rest area. Ya. Kalau rest area tidak ada penangkalnya, pokok jangan bersandar pada dinding. Ya. Kita di tengah-tengahnya aja lah gitu ya, lebih aman. Jika di dalam rumah yang tanpa penangkal petir, nah sudah ini, kita jangan nempel di dindingnya. Jangan berteduh dan bersandar di bawah pohon yang tinggi, sangat rentan sekali ya. Ya kalau bisa dihindari aja lah. Tapi kalau pepet-pepet, sebaiknya tidak bersandar atau ada jarak dari pohonnya. Ya. Tapi saran saya hindari aja lah itu ya. Tempat-tempat tinggi tidak harus pohon. Mungkin ada menara paling tinggi, terus dia teduh, sebaiknya jangan. Jika rumah kita tertinggi, ingat wajib diberi penangkal petir. Ini gampang sekali bikinnya gitu ya. Cuma nanti untuk yang standar memang modelnya bermacam-macam ya. Ya. Nanti saya videokan berikutnya. Jika TV menggunakan anten luar atau eksternal atau outdoor dan itu adalah paling tinggi, ingat wajib diberi penangkal petir. Ingat jika musim petir yang harus dilepas di TV adalah antennya, bukan stop kontaknya. Kenapa? Karena stop kontak itu udah PLN-nya sendiri itu sudah ada penangkal petirnya. Kalaupun terjadi lolos masuk ke dalam listrik PLN, yang mati duluan adalah trafo gardu induknya sehingga tidak sampai ke kita gitu ya. Tapi kalau trafo induknya tidak terbakar ya baru masuk ke kita gitu ya. Ya, tapi jarang sekali itu. Jangan menaruh sesuatu apa saja, bambu, besi atau mungkin apa yang pokoknya yang tinggi itu berada di samping rumah kita. Termasuk pohon-pohon yang menjulang tinggi yang menaungi rumah kita itu berbahaya sebetulnya. Ya, sebaiknya dipotong ya. Kecuali rumah kita diberi penangkal petir. Sementara itu yang bisa saya berikan, semoga ada manfaatnya. Salam sehat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.